Oke deh, here we are. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Akhirnya kita berjumpa lagi. Lama sekali ya saya ndak update karena kesibukan. Saya harap teman-teman memaklumi juga ya. Ada setahun lebih saya udah nggak pernah update video. Channel YouTube ini udah gersang, tanaman-tanaman di sini banyak yang sudah tidak disiram, udah layu juga. Tapi apa kabar teman-teman? Saya berharap semua baik-baik aja ya. Saya berharap semua sehat-sehat, bisa ketemu di sini lagi lah. Buat teman-teman baru mungkin yang belum kenal, salam kenal, saya Dr. Amerta Manuaba. Jadi saya dulu sempat update setiap bulan ya terkait dengan investasi di aplikasi Bibit. Jadi mungkin teman-teman dulu mengenal saya sebagai brand ambassador dari Dana Mas Stabil. Saya tidak disponsori dari pihak manapun. Video ini saya buat gratis karena saya memang gabut. Makanya kalau saya ada kesibukan ya nggak mungkin saya bisa buat video seperti ini dan menyapa teman-teman seperti ini lagi. Ya mungkin terakhir pas saya update investasi di Bibit, nominalnya kurang lebih 1,5 miliar kalau nggak salah ya pada waktu itu. Banyak hal yang terjadi, perputaran uang yang saya lakukan, tapi kita cek sama-sama ya. Untuk saat ini investasi saya di Bibit ada di 5,4 miliar ya sempat lebih tinggi dari itu, habis itu turun lagi, sempat lebih rendah dari itu. Ini enggak ada maksud untuk pamer ataupun maksud untuk menggurui ya. Itu hanya sekedar berbagi aja ke teman-teman. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sedikit mungkin pengalaman saya selama 1 tahun kesibukan saya sampai enggak pernah update video ini gitu. Jadi teman-teman baru mungkin di sini sebaiknya nonton video yang investasi level 1 sampai 3 dulu ya. Karena yang akan saya terangkan di video ini adalah investasi di level 4, di mana kita mengkategorikan level 4 itu sebagai investasi properti, tanah, rumah ataupun bangunan gedung lainnya. Jadi apa yang saya lakukan kemarin itu teman-teman, dengan modal 1 miliar pada waktu itu saya mengakuisisi sebuah rumah di daerah Denpasar, daerah Akasia namanya. Rumahnya itu ada 3 kamar, 3 kamar mandi. Saya modifikasi menjadi 5 kamar. Jadi ada penambahan sekat, ada renovasi juga. Mungkin kira-kira habis 150 sampai 200 jutaan, jadi 1,2 miliar lah untuk modal. Nah, step selanjutnya rumah itu saya sewakan ya, saya jadikan kos-kosan yang saya sewakan per kamarnya. Karena kebetulan juga lokasinya dekat dengan sebuah universitas swasta di Bali. Per kamar itu range harganya ada yang 1,5 sampai 2 juta. Tapi kita rata-ratain aja jadi 1,75 juta ya. Jadi 1.750.000 itu dikali 5 kamar ya kurang lebih 8.750.000 ya teman-teman. Potong listrik, internet, air ya mungkin 1 jutaan dipotong, saya dapat 7,7 juta sebulan. Ya, strategi selanjutnya yang saya lakukan adalah sertifikat hak milik terhadap bangunan tersebut saya taruh di bank. Kebetulan kemarin kan BCA lagi ada promo, dia promo untuk KPR, promo juga untuk refinancing. Tapi ini bukan iklan, ini bukan bentuk endorse, saya tidak dibayar oleh pihak manapun ya. Hanya menyampaikan apa yang saya lakukan. Jadi saat tim BCA datang, rumahnya itu di appraisal sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar kalau saya nggak salah. Dan saya boleh ngambil 80% gitu dari appraisal yang mereka berikan gitu. Saya ambil akhirnya 940 juta dengan bunga fix 3 tahun, sisanya floating. Cicilannya kurang lebih 6,5 juta ya teman-teman. Jadi kan tadi sewanya itu 5 kamar ada di 8,7 juta, kemudian dipotong biaya listrik, PDAM, internet sekitar 7,7 juta jadinya, kemudian harus bayar cicilan 6,5. Jadi garis besar seperti itu sih teman-teman. Yang bayarin cicilan tersebut adalah penyewa yang tinggal di rumah itu. Kemudian dengan uang yang saya dapat di bank 940 juta itu saya belikan Mustang. Enggak bercanda. Di sini ya kadang-kadang kita sebagai seorang pengusaha, seorang pebisnis diuji, yaitu ketika kita mendapatkan uang dalam nominal besar kan sering ya kita belum terbiasa menunda kesenangan sehingga akhirnya kita membelanjakan mungkin uang tersebut untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi dalam kasus saya uang tersebut saya belikan lagi properti lainnya, saya belikan di Jalan Langwan namanya, ada juga di Denpasar. Kemudian dengan prinsip yang sama rumah tersebut saya perbaiki, saya
terformat menjadi tempat kos yang layak huni, dikelola dengan baik, dan kita taruh lagi sertifikatnya di bank seperti itu. Ini mungkin terdengar gampang, mungkin kalau saya menyampaikannya jadi terdengar gampang ya, tetapi teman-teman resikonya besar sekali. Bahkan mungkin 90% teman-teman ataupun teman-teman yang saya ketemu di dunia nyata ya, artinya bukan di YouTube, saya ceritakan tentang hal tersebut, mereka belum tentu berani memulai gitu. Karena memang hal tersebut membutuhkan keberanian lebih, dan resikonya memang ya ada resiko yang cukup besar sekali ya, mulai dari penyewa yang tidak bisa membayar sewa atau mungkin tidak melanjutkan kontraknya sehingga cicilan bulanannya menjadi terbebani ke kita ya. Kemudian bisa aja kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa di rumah kita harus menyiapkan anggaran untuk perbaikan gitu. Jadi resiko utamanya memang gagal bayar. Kalau gagal bayar ya rumahnya disita di bank. Itulah resiko kita sebagai seorang pebisnis, seorang pengusaha. Saya tahu atau saya kenal beberapa orang yang bahkan lebih tinggi daripada itu dia ngambil resikonya itu. Mereka berani memainkan lebih daripada itu, bahkan sampai puluhan, belasan, ada yang 20 miliar yang setahu saya ya, sampai dia punya 600 kamar yang bisa disewakan gitu. Bahkan beberapa YouTuber juga saya lihat ya, kemarin ada yang sampai punya 200 kamar ya di Jogja, sekarang ekspansi ke Bali. Ada keuntungan di balik resiko gitu loh. Ada juga resiko ya di balik keuntungan tersebut. And it is not for everyone. Kembali lagi saya tekankan ke teman-teman, kalau mau bermain di level 4 di properti ini, level 1, 2, dan 3 nya ditegakkan dulu. Coba diperiksa kembali, ditonton video-video saya sebelumnya ya. Dan ini tidak ada maksud mengajak teman-teman untuk melakukan yang namanya KPR gitu loh, kredit rumah, refinancing rumah itu. Karena ya itu tadi resikonya juga cukup besar sekali, dan saya masukkan ke kategori level 4 gitu. Mungkin untuk detail untuk di bisnis properti ini saya jelasin di video lain aja teman-teman. Jadi karena situasinya juga cukup fluktuatif di lapangan ya, dan di setiap daerah juga saya rasa berbeda-beda itu loh. Tapi kan kembali ke teman-teman sukanya konten seperti apa, apakah membahas tentang level 4 atau level 3 yang sekedar membahas tentang saham, ataupun level 2 tentang reksadana obligasi. Silahkan komentar di bawah ya teman-teman ya gitu. Dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Saya juga tidak pernah membuka kelas berbayar. Saya juga tidak pernah memungut iuran ke teman-teman. Sebagai balasannya mungkin saya hanya minta 1 like dan subscribe saja. Karena apa? Karena algoritma YouTube akan membagikan video ini ke lebih banyak orang lagi, dimana tentunya saya berharap video ini bisa berguna ya, bermanfaat bagi teman-teman yang memang membutuhkan ya untuk merubah masa depan menjadi lebih baik tentunya. Mungkin itu aja ya dari saya di video kali ini. Akhir kata saya berdoa biar teman-teman sehat selalu, biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.